Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 yang terdiri dari 1. Gautama Sunu Prakoso, 2. Riri Aseni Mirahati, 3. Nurvita Fitriani, 4. Ganjar Suci Firmanto, 5. Hayu Widilaksono yang berjudul Gapok Tan Sumber Agung atau Gabungan Kelompok Tani Sumber Agung, Desa Sumber Agung Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Gapok Tan sebagai kelompok tani. Kelompok tani merupakan suatu wadah bagi para petani untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha tani di desa. Kelompok tani dibentuk guna meningkatkan sektor pertanian desa melalui swadaya masyarakat. Ada gambar 1 di mana merupakan gambar pertemuan rutin dari Gapok Tan. Produk yang dihasilkan, produk dari kelompok tani adalah komoditas pertanian unggul, yaitu tanaman pangan padi serta budidaya perikanan yang dilakukan dengan mina padi. Mina padi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang berada di tengah di mana padi ditanam. Digunakan sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah. Mina padi dengan demikian meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya 2 komoditas pertanian sekaligus. Contoh hasil pertanian. Pada gambar 2 merupakan mina padi. Lokasi berada di Dusun Jowahan, Kalurahan Sumber Agung, Kapanemon, Moyudan. Gambar 3 menunjukkan lokasi Gapok Tan Sumber Agung. Segmentasi pelanggan mengacu pada pembagian sasaran pasar menjadi kelompok yang dapat dikelola dan layak sesuai dengan karakteristik bersama untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan tepat. Pembagian segmentasi adalah proses membagi basis pelanggan yang ada menjadi kelompok yang dapat dikelola dan layak berdasarkan karakteristik umum seperti usia, jenis kelamin, loyalitas, frekuensi pembelian, untuk menargetkan dan mengembangkan strategi pemasaran untuk setiap kelompok sesuai dengan karakteristik. Reposisi nilai. Mina padi memiliki keunggulan antara lain secara tidak langsung telah menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Ikan membantu memakan binatang-binatang kecil yang merupakan hama tanaman padi atau karnivora, dan juga gulma kecil pada lahan sawah. Kotoran ikan dan sisa makanan dapat menjadi pupuk dan menghemat keperluan pupuk, sehingga tanaman padi yang dihasilkan pun lebih berkualitas karena mina padi memungkinkan terciptanya pertanian organik yang ramah lingkungan dan produknya lebih sehat untuk dikonsumsi. Channel atau saluran adalah cara bagaimana bisa menyampaikan produk sampai hingga pada konsumen. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Produk atau jasa biasanya dipromosikan melalui internet, iklan, radio, televisi, brosur, banner, poster, merchandise, dan koran maupun majalah. Hubungan dengan pelanggan. Kontribusi ini yaitu para petani yang memiliki sawah dan pada masa panen, hasil tersebut dikumpulkan di balai milik Gapok Tan, kemudian hasil panen tersebut diambil oleh Dinas Pertanian untuk diproses lebih lanjut. Aliran pelanggan. Revenue adalah hasil dari kegiatan operasional utama suatu bisnis
atau perusahaan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dengan adanya kegiatan atau aktivitas utama pada perusahaan tersebut. Revenue juga disebut sebagai hasil dari seluruh bisnis yang dicatatkan di dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Catatan tersebut masih merupakan jumlah kotor, belum dipotong dengan biaya produksi dan lainnya. Nilai revenue termasuk ke dalam penanaman modal yang harus dilakukan oleh para investor yang selanjutnya akan dikurangi dengan jumlah total nilai retur atau diskon. Dalam artian singkat, revenue merupakan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki dalam suatu komunitas untuk mewujudkan value proposition. Ada sumber daya fisik yang meliputi aset fisik yang dimiliki agar operasional dapat berjalan secara optimal, yaitu meliputi gedung, lahan, mesin, kendaraan, dan aset fisik lainnya. Hak kekayaan intelektual, yaitu meliputi paten, merek, brand, image, database pelanggan. Ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengelola produk atau jasa dalam penjualan ataupun pembuatan produk atau jasa itu sendiri. Adanya sumber daya yang sesuai dan berkualitas akan dapat meningkatkan produk maupun jasa yang akan dikelola. Kemudian ada finansial, biasanya disebut dengan modal. Aspek utama yang diperlukan untuk memulai sebuah produk atau jasa yaitu modal, dan modal biasanya berupa uang. Key activities meliputi yang pertama adalah pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan. Kemudian yang kedua penyediaan input produksi, yang ketiga lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA. Kemudian yang keempat ada program pengadaan cadangan pangan. Yang kelima lembaga distribusi pangan masyarakat atau LDPM. Kemudian yang keenam sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu atau SLPTT dan pembinaan kelompok tani. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan SRI atau System of Rice Intensification. Kemudian yang kedelapan pengembangan tanaman tabela atau tanam benih langsung, dan yang terakhir yaitu pengembangan burung Tito alba. Key partnerships. 1. Ada kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua ada kemitraan dengan pemerintah pusat, yaitu melalui Dinas Pertanian, baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga ada petugas penyuluh lapangan, dan yang keempat ada pemerintah desa setempat. Rincian biaya. Pendapatan sebesar Rp27.097.000. Kemudian biaya yaitu Rp3.851.000, keuntungannya Rp23.246.000. Kemudian modal yaitu 50% sebesar Rp11.623.000. Pengurus inti 25%-nya yaitu Rp5.811.500, pengurus kelompok yaitu 20% atau Rp4.649.000, serta dana sosial yaitu sebesar Rp1.162.300. Hasil pendapatan tahun 2021 yaitu Rp27.097.000 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.851.000 dan mendapatkan total keuntungan yaitu sebesar Rp23.246.000 dari keuntungan yang didapat. Kemudian dialokasikan ke modal yaitu sebesar Rp11.623.000 dan pengurus inti Rp5.811.500
Rp11.500 ditambah pengurus kelompok yaitu Rp4.649.000 dan dana sosial sebesar Rp1.162.300 untuk penentuan modal di setiap tahunnya dengan menjumlahkan antara modal awal di tahun sebelumnya dengan pengembangan modal di tahun sebelumnya. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.